Free Run udah tamat dan kita nggak tahu mau nonton apa lagi abis ini. Tapi kalian sadar nggak sih kalau Free Run itu tuh karakter yang sebenarnya pengen dibikin sama film-film barat loh. Superhero perempuan yang super hebat, tapi entah kenapa film-film superhero barat itu kayak banyak yang gagal. Banyak yang nggak suka, bahkan jadinya flop. Tapi kenapa Free Run itu bagus? Apakah karena yang satu itu film bioskop dan yang satu itu anime? Free Run tamat dan ya gue sedih, gue nggak tahu di akhir minggu mesti nonton anime apa lagi. Komen di bawah sekarang gue mesti nontonin anime apa. Sebenarnya bukan tamat, tapi tamat season ini doang dan bakal lanjut lagi season 2. Dan tentu saja saya mendoakan semoga season 2-nya jauh lebih bagus. Wit jadi nggak kayak Mappa dan Bones. Biarkanlah waktu berjalan bagaimana Free Run mengajarkan kita kalau take it easy, take it slowly dan nikmati hidup lu. Kalau semua serba terburu-buru, jadinya akan kayak Jujutsu. Nge-rhyme! Sebenarnya gue udah review anime ini di beberapa episode awal. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian tonton dulu videonya yang ini. Gue akan kasih singkatnya aja. Kalau menurut gue, Free Run ini akhirnya mengembalikan kepercayaan gue terhadap anime di genre RPG, fantasi, dan medieval. Ini lucu, gue suka banget medieval, tapi gue nggak percaya sama anime-anime yang bikin tema medieval, RPG, dan fantasi. Karena akhir-akhir ini tema-tema begitu tuh gak akan jauh-jauh dari apa? Dari isekai, dari MC-nya yang overpowered terus tiba-tiba bisa membantu dunia dan mengalahkan monster, terus tiba-tiba jadi harem. Istrinya kalau nggak 10-20 gitu, terus karakternya super cool gitu, kayak adik-adikannya Kirito tapi gagal gitu. Atau isekai komedi yang jatuhnya lawak dan kadang menyenangkan, kadang menyebalkan. Akhirnya kita dapat yang non isekai, kita dapat beneran fantasi, kita beneran dapat medieval RPG mengenai Free Run. Gue berikan kesempatan hati gue untuk terbuka sekali lagi terhadap anime-anime fantasi dan gue tidak menyesal karena gue benar-benar menikmati anime bikin ngantuk ini. Yes, gue nggak akan nyesal dan gue nggak akan tarik omongan gue ini anime adalah anime bikin ngantuk yang gue nikmatin. Kata bikin ngantuk ini tentu saja ya buat bumbu penyedap dari review gue yang dimana gue bilang kalau ya emang enak gitu, kayak Wah gila, lagunya shoutout buat komposer yang bikin lagunya enak banget. Terus kita nyantai ngeliatin conversation grup party yang awkward, yang bingung mengungkapkan apa yang pengen diungkapkan, yang ada masalah-masalah sepele, tapi pas battle OP. Dan storytellingnya tuh unik banget. Ini menceritakan kisah setelah petualangan selesai. Free Run itu hadir ketika dia selesai mengalahkan Raja Iblis, misi utama dari dunia itu. Dan akhirnya mereka berpisah dan after perpisahan inilah yang menjadi cerita utama dan hidangan utama dari anime ini. Gue jarang banget bisa dapetin kisah storyline kayak gini dan menarik banget. Bagaimana seorang mage elf yang usianya udah ribuan tahun memiliki dua party yang berbeda, party yang lama dan partinya yang baru, dan akhirnya perjalanan party baru dia itu kayak menapaki ulang perjalanan party-partinya yang lama. Itu storytelling menarik banget, sumpah sangat-sangat unik dan menarik dan berhasil dieksekusi dengan baik. Yang gue nggak suka masih sama, yaitu adalah sistem mage Maho di sini tuh. Magicnya itu Harry Potter style gitu. Apapun yang bisa lo bayangkan bisa terjadi tanpa harus ada semacam proses logiknya. Oh ya, gue mau bilang kalau misalnya arc ujian penyihir tingkat 1 itu adalah yang paling benar-benar bikin gue tidur. Bukan lagi enak ditungguin buat ketiduran, ini benar-benar tidur. Don't get me wrong, animasinya di akhir-akhir, pertarungannya akhir-akhir, gimana caranya dia ngebuat Free Run jadi sangat-sangat luar biasa indah. Itu gue salut buat para animator dan direkturnya. Tapi secara story, semenjak ada cewek ketek gitu, yang wibu-wibu mah bodo amat, yang penting lihat ketek, gue mah kayak ketek lagi. Dan satu lagi, anak kecil lagi. Gak setuju, silakan kalian berantem di kolom komentar di bawah. Setelah Free Run tamat dan hati gue gundah gulana, kayak void gitu, kayak kosong gitu, gue tiba-tiba berefleksi gitu kalau ini kan karakter Free Run ini kan troops dari superhero cewek yang bener-bener ditunjukkan gitu di film-film Marvel DC. Karakter utama overpower, hampir nggak ada weakness, dan menjadi solusi dari semua masalah. Arogan, sombong, dan kayak cool gitu, dibikin cool dengan nggak terlalu banyak ngomong, kayak Sasuke gitu lah. Gampangnya kita ambil contoh Captain Marvel. Itu dia kayak Avenger paling kuat gitu di generasinya ya. Kalau lu bahas-bahas komik dan lain-lainnya ya mungkin gua keliru. Tapi lu paham lah maksud gua. Dia yang paling terkuat, dia yang paling imba. Sampai sekarang kita nggak tahu kelemahannya apa gitu, selain dulu lupa ingatan dan akhirnya kembali lagi sama ingatannya. Lu tanya sama teman-teman lu di sekitar lu suka nggak sama Captain Marvel? Lu nontonin nggak film-film Captain Marvel? Lu mengidolakan Captain Marvel nggak? Banyak yang bilang nggak, meh. Beberapa orang itu nggak suka karena si Brie Larson itu loh, karakter yang memeraninnya itu yang kayak mereka nggak terlalu menyukai karakter si aktris tersebut. Ya tapi itu pun juga masih banyak yang nggak suka gitu. Tapi kenapa nenek-nenek tua ini malah banyak disukai orang? Apa karena umurnya beda 1000 tahun? Atau karena ini hanya anime? Gue bertanya-tanya dan akhirnya gue punya jawaban sementara. Gue yakin banget ini jawaban sementara karena mungkin teman-teman yang jago nulis, teman-teman yang jago nge-breakdown skrip dan lain-lainnya bisa menjawab lebih baik daripada gue. Tapi jawaban gue sebagai penonton adalah bagaimana menciptakan karakter yang
yang imba, terutama karakter perempuan, itu nggak menyebalkan, itu ada di Frieren. Gue coba bantu jelasin. Kalian ingat gak kalau Frieren itu adalah karakter yang kita lihat dari awal udah kelihatan kelemahannya? Ya, Frieren hampir nggak ada kelemahannya, tapi she still a human. Ya, agak keliru sih kalau gue bilang dia human, dia elf, tapi intinya dia masih humanoid. Dia masih ada sisi humanoidnya, kemanusiaannya, walaupun dia berbeda ras, tapi dari ras yang mirip-mirip, yaitu manusia. Lu paham lah maksudnya sampai sini. Kita lihat di awal, walaupun dia juara, walaupun dia sekarang udah menjadi tokoh terkenal, dia masih anak kecil. Dia masih orang yang arogan dan gak memahami perasaan orang lain. Tapi bukan karena dia pengen sombong atau dia tahu dia kuat. Frieren itu sombong karena pertama dia masih elf yang muda hitungannya menurut lifespan-nya para elf kali ya. Dan yang kedua, dia kayak gak sok-sokan gitu loh. Bukan karena apa ya, kayak Gojo yang mungkin itu karakter yang menyebalkan untuk beberapa orang gitu, yang annoying. Dan emang di anime kita lihat Gojo itu dengan apa, Yoaimo-nya itu ya, dia jadi kayak ngeselin, tapi ya banyak yang suka. Tapi again, di sini Frieren bukan Yoaimo orang gitu loh. Dia adalah karakter yang tahu kalau dia nggak kuat-kuat amat juga, dia juga punya kelemahan. Kemanusiaannya juga ada gitu. Bagaimana dia menangis di episode awal-awal, bagaimana dia merasa keliru akan keputusannya untuk tidak mengenal lebih jauh tentang party lamanya, dan bagaimana dia tuh kayak nggak apa-apa tuh selalu memilih perempuan untuk menjadi pilihannya. Dia tidak masalah untuk memilih pria pada beberapa pilihan hidupnya. Nggak ditunjukin apa-apa harus selalu perempuan. Dia adalah perempuan yang hebat, yang bisa bekerja sama apapun dan siapapun. Kelemahan Frieren juga diekspos gitu, dan menjadi salah satu yang dia juga tahu itu kelemahan gitu. Bagaimana di episode akhir kita tahu kalau dia ternyata kurang bisa mendeteksi magic kalau misalnya lagi serius. Padahal itu adalah basic dasar penyihir. Kalau misalnya dia nggak bisa tuh kayak memalukan banget, makanya dia bilang dia memalukan. Dia juga nggak selalu berusaha untuk stay cool di berbagai macam tempat. Dia memberikan apresiasi kepada Stark pada saat dia berhasil mengalahkan naga. Dia memberikan apresiasi pada Fern kalau misalnya Fern mencapai sesuatu. Dia berusaha mengayomi, dia berusaha untuk bekerja sama gitu loh dalam menjalankan misi dan tidak menjadi yang terkuat, terhebat, dan yang paling tahu. Dia juga punya kelemahan yang paling dasar dan paling bikin lucu, yaitu bagaimana dia selalu ketipu sama Mimics, sebuah monster yang meniru peti harta karun yang kalau dibuka bisa dapetin magic yang sangat rare, tapi itu hanya 99%, sehingga dia sering banget kemakan. Komedi yang rela melunturkan kegagahan Frieren. Komedi yang berhasil membuat dia rontok dari berbagai macam predikat-predikat yang disematkan pada dunia, pada dirinya. Pahlawan lah, temennya Himmel lah, pengalah monster lah. Dia kuat, tapi dia asik. Sedangkan Miss Marvel, dia sombong karena dia tahu dia kuat. Dia arogan karena dia tahu dia bisa membedakan mana yang alien nyamar jadi manusia, mana yang manusia. Dia kuat banget dan dia berhasil kayak buy one-in Thanos gitu, tapi masih gagal gitu ya. Itu karena dia sombong atau karena emang penulisannya aja gitu yang pengen kalau dia nggak terlalu kuat lagi, padahal dia udah dibikin di film sebelumnya dia tuh super power gitu. Jadi kayak sedikit kacau lah. Berikutnya, sadar nggak kalian kalau Frieren itu mendapatkan kekuatannya itu bukan dengan tahu-tahu dapet gitu. Ya kayak si Captain Marvel gitu. Tahu-tahu aku dapat kekuatan, aku kuat. Frieren ini ya ribuan tahun mengasah kekuatannya sampai dia di level ini. Walaupun tidak diceritakan, tapi dia sudah menjalani 1000 tahun hidupnya berlatih. Itu pun dia juga masih kena masalah, dia masih kena perkara, dia masih kena luka di perjalanannya. Dia berlatih untuk jadi kuat, dan udah kuat pun dia ya masih susah lawan yang lain, masih luka, masih dapat memar, dapat darah, dapat robek. Tapi ingat nggak di episode terakhir dia diserang mendadak sama salah satu murid dari Akademi Sihir dan dia bisa terluka gitu. Dia nggak powerful dan nggak bakal kalah gitu loh. Jadi kayak masih seru untuk diikutin ceritanya. Rather dan perempuan di sebelah yang apa-apa tahu-tahu udah kuat, tanpa berlatih, tanpa harus bagaimana, pokoknya udah luar biasa. Tapi gimana dengan Spider-Man loh? Dia kan juga tiba-tiba dapat kekuatan gitu. Tapi lu lihat gitu, dia dapat kekuatan bukan dengan bukan dengan langsung tiba-tiba jadi pria bijak, Chat, Sigma, Alpha yang selalu dapat lagu teng neneng, enggak gitu. Kalau kita lihat yang universe lama, Spider-Man pertama kali masuk bioskop gitu kan, bagaimana film itu berputar tentang bagaimana Peter Parker itu berusaha untuk mengkontrol dan menguasai dan memahami kekuatannya. Bukan tiba-tiba langsung bisa. Jatuh bangunnya dia, kegagalannya dia. Makanya enak untuk diikutin. Gak tiba-tiba dia bisa langsung Super Saya 3, terus bola semangat, terus abis itu bisa Detroit Smash kemana-mana tanpa harus pakai mana, stamina gak habis-habis. Terus diterusin pakai combo kertas lipat king yang muter-muterin orang sampai KO. Miss Marvel? Frieren gimana? Dikasih lihat loh kita bagaimana dia kecil dulu, apa yang menyebabkan dia juga powerless pada saat itu, gak bisa melawan para iblis yang menyerang desanya, dan akhirnya ditolong sama gurunya Flame. Diliatin gitu perjuangannya, walaupun cuma secuil gitu, tapi kita tahu kalau dia itu masih karakter yang menarik untuk kita ikuti gitu, bukan karakter yang udah jadi, udah imba, cuma ada masalah kecil-kecil aja nih side missionnya gitu loh. Bahkan yang sekarang pun juga jadi kayak bukan side mission gitu. Frieren sekarang itu menjalani misi utama keduanya, yaitu untuk menebus kesalahan masa lalunya, yaitu berusaha pengen mengikuti jejak partinya yang lama. Miss Marvel kalau bukan karena side quest gitu, yaitu tiba-tiba Thanos menyerang, sekarang di The Marvel
Marvels gitu ya, tiba-tiba kekuatannya nge-glitch dikit gitu. Dia tetap imba, tetap kuat. Gimana dengan Superman? No, kan cowok tuh kan karakter barat gitu kan yang udah kuat ya karena dia alien gitu. Superman ya emang serba kuat, dia cepat bisa ngontrol kekuatannya, tapi dia goblok. Makanya karakter Batman itu penting untuk memanusiakan Superman. Bagaimana kita lihat Superman tuh ditai-taiin mulu sama Batman di Justice League, di kartun-kartun. Bagaimana dia terlalu naif, terlalu baik, terlalu bodoh, terlalu straightforward gitu, nunjukin seberapa polosnya dia. An interesting karakter dengan weakness gitu, walaupun dengan superpower, walaupun OP, walaupun yang bisa ngalahin dia cuman game through sight ya. Too Long Didn't Read, menurut gue lagi-lagi balik ke writing. Gue bukan penulis, gue bukan scriptwriter juga. Gue hanya penikmat film, jadi kalau teman-teman adalah seseorang yang emang bergerak di bidang itu dan pengen mengkritisi gue, silakan banget di kolom komentar di bawah atau ditambahin argumen gue. Tapi mohon maaf, gue akan bilang kata ini, yaitu lazy writing. Bagaimana mereka berpikir bahwa mereka ingin menciptakan karakter perempuan yang hebat, tapi ternyata hanya menarik di pikiran mereka dan kalangan mereka. Mereka lupa gitu, apa yang membuat karakter itu menjadi menarik gitu. Bagaimana orang-orang bisa suka sama Spider-Man, bagaimana orang-orang bisa suka sama Superman, bagaimana orang-orang bisa suka sama Batman gitu. Mereka cuma pengen cepet, mereka cuma pengen nunjukin bahwa this character is better than your usual superhero. Rather than bikin interesting, rather bikin menarik untuk diikuti kisahnya, mereka cuma pengen nunjukin perempuan bisa. Rather than perempuan juga manusia sama kayak pria. Dan lihatlah sekarang Freerun. Gue rasa kalau lu pengen jadi penulis, gue rasa kalau lu pengen buat suatu karya gitu ya, suatu cerita, suatu fiksi tentang perempuan yang OP, yang luar biasa, tapi nggak nyebelin, tapi nggak bikin jadi tidak menarik untuk diikuti, lu mesti belajar dari situ. In my opinion. But again, sekali lagi, gue bisa salah, gue bisa keliru. Jadi silakan kritisi di bawah. Dan tentu saja kalian boleh mengutarakan opini kalian sendiri gitu. Kenapa menurut kalian Freerun itu lebih menarik dibandingkan Captain Marvel? Atau menurut kalian malah Captain Marvel yang sebenarnya sosok perempuan OP yang jauh lebih menarik daripada Freerun? Coba ekspresikan apa yang ada di kepala kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa kalian support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan iya, kasih tahu juga di bawah gue mesti nonton anime apa lagi, karena sisa ini Ninja Kamui. Nonton Apotheker Diaries apa lanjutin itu Shangri-La? Masa solo leveling? Atau ada anime yang gue skip ya? Boci? Nggak tahu, udah komen di bawah aja lah. Jadi itu aja pembahasan Freerun ya. Sebenarnya gue mau ngebahas sebuah penyutradaraan yang luar biasa di salah satu episode di Freerun, tapi nggak tahu mau gue bahas, agak repot soalnya mesti ngetik dan ngasih tahu frame-frame mananya aja. Tapi menurut kalian gimana? Bikin apa enggak? Nggak tahu lah. Yaudah, untuk kita semua, stay clean and sound.